Shalom, kita berjumpa kembali di dalam acara Mujizat Zaman Now. Dan kita percaya bahwa program dari Monument Church ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya yang menyaksikannya. Mari kita berdoa dan kita bawa acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kembali Monument Church dapat memberkati tubuh Kristus melalui program Mujizat Zaman Now yang akan disampaikan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya mereka yang menyaksikan akan menerima dan akan mengalami lawatan jamahan Tuhan, menerima pewahyuan yang berasal daripada Tuhan dan nama-Mu yang ditinggikan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Perkenanan-Mu dan kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Haleluya, mengikutiku selalu. Kebenaran-Mu, perkenanan-Mu Tuhan mengikutiku selalu. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, ke gunung batu dan perisaiku. Daripadamu-lah pertolonganku, tiada yang seperti dirimu. Hatiku tetap menyembah-Mu, di dalam-Mu ku berserah penuh. Kau selalu bekerja untuk tiada yang
seperti dirimu. Karena aku tahu Kau ada di pihakku, berkenan bagiku, menyelamatkanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Karena aku percaya Kau tetap setia, tak pernah tinggalkan dan lupakanku. Tak ada musuh yang sanggup melawanmu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Judul khotbahnya adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Judul khotbahnya adalah Yesus menyembuhkan orang buta. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus menyembuhkan orang buta. Coba kita lihat Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Di sini ada sesuatu yang menarik. Kalau saudara baca teliti, saudara akan melihat sesuatu yang aneh di sini. Ya. Masa sih Pak? Iya, ini saya tunjukkan ya. Yohanes 9 ayat 1 dan 2, sudah? Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Katakan sejak lahir. Sejak lahir, iya, lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara ada merasa yang aneh nggak di sini? Dari ayat ini. Ayo, kalau saudara bisa dapat hadiah payung. Melihat ada sesuatu yang aneh dapat ayat ini. Ini saya tunjukkan aja supaya nggak lama ya. Anehnya adalah muridnya bertanya, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Anehnya adalah bagaimana mungkin dia bisa berbuat dosa kalau dia sendiri belum lahir? Seperti itu. Ya kan pertanyaan muridnya kan, siapa yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Ini pertanyaan bodoh. Bagaimana dia bisa berbuat dosa kalau dia belum lahir? Seperti itu. Jadi saudara bisa melihat IQ-nya murid-murid juga ya kurang-kurang gitu lah loh. Amin ya, nggak pinter-pinter amat gitu lah. Nah itu artinya apa? Penghiburan bagi kita. Ternyata muridnya juga nggak pinter-pinter amat. Berarti saya cukup layak lah. Jadi bagi kita yang ya sedang-sedang aja gitu Bapak Ibu ya. Oh berarti saya masuk hitungan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu penghiburan bagi kita. Tapi ayat juga ada berkata, hendaklah kamu sempurna. Kita sempurna bukan karena perbuatan kita. Kita sempurna bukan karena apa adanya diri kita. Tapi kita sempurna karena kita di dalam Yesus yang sempurna. Anda Ibu, jadi kesempurnaan kita adalah bukan karena diri kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita di dalam Yesus yang sempurna. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata, Allah itu sempurna, maka hendaklah kita sempurna. Bukan berarti kita dengan kemampuan kita bisa sempurna, tidak. Tapi itu secara tersirat, secara tersembunyi ingin berkata bahwa kita bisa sempurna kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus yang adalah sempurna. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau enggak kita enggak sempurna manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa sempurna? Enggak sempurna. Itulah sebabnya kalau saudara lihat tulisan ilmiah, tulisan skripsi, tesis atau disertasi selalu ada gading, selalu ada retaknya. Demikian juga manusia tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Tolong
ada kritik yang membangun. Gitu biasanya kalau kata pendahuluan di skripsi. Ya pokoknya gitulah. Jadi manusia itu tidak sempurna ya. Jadi ketika Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sebab Allah itu sempurna. Itu artinya kita hendaklah di dalam Yesus agar kita menjadi sempurna. Karena hanya dalam Yesus manusia itu bisa sempurna. Amin. Nah gitu loh Bapak Ibu. Haleluya. Tadi kita belum baca. Sekarang ayat 3-nya kita lihat. Lihat ayat 3-nya. Nih lihat. Jawab Yesus. Bukan dia. Jadi bukan orang itu yang berdosa. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Maksudnya apa Pak? Karena itu ada masalah. Dia orang itu buta. Dan lewat kondisi masalah tadi, inilah menjadi kesempatan bagi Allah menunjukkan kasih kuasanya di dalam kehidupan umatnya. Amin. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi masalah, saudara jangan langsung putus asa. Karena bisa jadi sebentar lagi Tuhan ingin bekerja di dalam diri kita. Sehingga masalah kita bisa selesai untuk menunjukkan kasih kuasa Allah di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya orang Kristen jangan selalu putus asa. Makanya Rasul Paulus juga berkata, bersukacitalah senantiasa. Tidak ada dikatakan ketika engkau diberkati bersukacita. Ketika engkau sedang miskin, sedang sakit, tidak sukacita. Tidak, semua itu perlu sukacita. Kenapa? Karena di balik masalah kita bisa jadi Allah ingin menunjukkan kuasanya bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Saya sering kasih contoh gini sederhana. Saudara ingin mengalami mujizat besar? Amin. Kalau saudara berkata siap mengalami mujizat besar, maka saudara juga harus siap mengalami masalah besar. Karena apa? Karena di saat masalah besar itu, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan besar dinyatakan di dalam kehidupan kita. Contoh. Misalkan saudara sakit kutil. Tuhan menyembuhkan. Itu mujizat besar enggak? Enggak dong Pak, kecil itu. Kecil. Enggak ada artinya itu ya. Kutil ya mungkin bisa dibilang penyakit, bisa juga enggak gitu ya. Tapi ketika saudara kanker, wah ngeri-ngeri sedap itu Pak. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ketika saudara sembuh, itu mujizat besar. Jadi mujizat besar diawali dengan masalah besar. Jadi ketika saudara ingin mengalami mujizat besar, saudara juga harus siap mengalami masalah besar. Karena di balik masalah besar, ada mujizat besar yang akan terjadi di hidup kita. Paham Bapak Ibu? Iya dong. Kalau sembuh dari kanker, awalnya saudara kanker kan? Ya kan ngeri kanker. Ngeri ya, tapi saudara gak perlu ngeri. Ketika saudara ada di gereja ini, saudara perjamuan kudus, maka saudara akan mendapatkan solusi dari kanker apapun di hidup kita. Saudara. Iya benar. Benar Bapak Ibu. Benar. Itu saya sudah lakukan pelayanan itu. Ada ratusan orang di Bekasi sakit kanker. Sembuh. Benar. Kenapa bisa demikian? Ini. Karena orang Kristen harus tahu kanker itu apa. Misalkan contoh. Kanker darah itu apa Bapak Ibu? Darah putih memakan darah merah. Jadi sel darah putihnya memberontak. Tugasnya harusnya menjadi pengawal, menjadi pagar makan tanaman. Jadi justru memakan darah merah. Nah hal yang sama juga kanker kulit. Apa kanker kulit? Ada sel di kulit itu yang ganas, yang memberontak, yang makani teman-temannya, sel-sel yang lainnya, yang sehat. Ya itu kanker. Jadi kanker artinya ada pemberontakan sel di tubuh kita. Lalu solusinya apa Pak? Ya didamaikan. Caranya apa? Lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Yesus. Raja damai. Kita makan, maka sel-sel di tubuh kita damai. Damai. Gak ada lagi pemberontakan. Ya sembuhlah kita. Itu rahasianya Bapak. Sederhana sekali kan? Iya. Kok gitu aja? Iya memang gitu. Coba kalau cara dunia apa? Untuk menyembuhkan kanker. Disuntik dengan kemoterapi kan. Saudara tahu itu kemoterapi apa? Dari namanya kemoterapi artinya terapi kimia. Dan saudara artinya disuntik suatu cairan racun
untuk membunuh sel-sel kanker, sel-sel yang memberontak, sel-sel ganas tadi. Tapi dampaknya banyak sel yang sehat juga mati karena kemo tadi. Sehingga apa? Orang yang di kemoterapi pucat kayak zombie. Iya, setengah zombie. Benar Bapak Ibu. Botak kepalanya, gundul, demikian juga pucat, nggak ada selera makan, kurus. Benar kan Bapak Ibu? Kenapa? Sel yang sehatnya juga ikut mati karena kemo tadi. Bukan hanya sel yang berontak saja. Iya kan? Makanya bisa setengah mati. Tapi kita punya solusi yang luar biasa. Namanya perjamuan kudus. Kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus, kita makan Raja Damai. Maka seluruh sel-sel tubuh kita damai, damai, damai. Sembuhlah kita. Sel yang memberontak gak ada lagi. Selain itu solusi enak ya. Iya memang enak. Cuma gak banyak aja orang yang tahu. Iya kan? Makanya rajin perjamuan kudus. Udah, saudara, bye-bye kanker. Iya Bapak Ibu. Gampang ya. Itu bukan 1 2 loh. Ratusan tadi saya katakan mujizat. Jadi artinya sudah teruji luar biasa. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah saudara nggak usah khawatir ya. Kalau ada saudara atau teman atau family, ajak aja ibadah ke sini. Saya berikan perjamuan kudus rutin, udah pasti sembuh tuh. Nggak perlu sakit-sakit di kemo, aduh setengah mati tuh Bapak Ibu. Iya, soalnya lihat aja orang yang kena kemo, aduh kasihan ya, kasihan. Karena mereka nggak tahu solusinya. Tapi hari ini datang ke sini, saya berikan perjamuan kudus, ya saya doakan. Ya Bapak Ibu ya, udah sembuh tuh, udah selesai tuh urusan. Enak ya? Kok enak banget Pak? Kok gampang? Lah ya memang gampang. Cara Tuhan itu gampang. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jadi ketika ada masalah, saudara jangan marah kepada Tuhan. Saudara tinggal aja berkata dengan iman, Tuhan, aku menghadapi masalah besar, mujizat apa yang akan engkau nyatakan di dalam kehidupanku. Gitu Bapak Ibu. Karena apa? Di balik masalah besar itu ada rencana Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, coba saudara lihat aja pengalaman kehidupan saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, sekian waktu kemudian, lihat. Masalah itu membuat hidup saudara makin turun atau makin naik? Seringkali makin naik. Iya Bapak Ibu, iya. Artinya apa? Di balik masalah itu ada rencana Tuhan yang besar yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Iya, saya juga sama. Bukan artinya pendeta nggak pernah ngalami, saya pernah ngalami. Jadi seringkali ada masalah ini, itu menjadi jalan Tuhan untuk membawa kita untuk naik. Amin Bapak Ibu. Sama seperti juga anak-anak kita mengalami ujian setiap tahun. Benar Bapak Ibu? Lewat ujian itu mereka mengalami apa? Naik kelas. Coba seandainya mereka nggak ada ikut ujian, ya nggak naik kelas mereka. Benar? Jadi ada ujian inilah yang membuat mereka naik kelas berikutnya. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, itu bisa jadi cara Tuhan untuk mengangkat kita naik. Lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Amin. Tuh, makanya kita jangan selalu melihat masalah itu secara dangkal. Tapi kita harus melihat di balik masalah itu ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupanku. Amin. Sama seperti juga ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka sering menghadapi masalah kan. Saudara pernah bertanya di dalam hati, kritis ya, saya ngajak kita kritis. Saudara pernah bertanya di dalam hati, kenapa bangsa Israel tetap menghadapi masalah Pak? Padahal mereka mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Enggak pernah mereka menyimpang dari tiang ini. Benar Bapak Ibu? Amin. Nah harusnya secara logika, kalau mereka mengikuti Tuhan, tiang awan dan tiang api, harusnya tidak ada masalah yang mereka hadapi. Lah udah ngikuti Tuhan kok. Benar? Tuh, saya bukakan saudara satu singkapan. Loh, udah ngikuti Tuhan kok mereka menghadapi masalah Pak. Ada air pahit, ada kekurangan air, ada menghadapi perang. Kok mereka tetap menghadapi masalah Pak? Karena justru lewat mereka menghadapi masalah tadi, itu diizinkan Tuhan mereka alami. Karena lewat masalah tadi, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi bangsa Israel. Sehingga terjadilah mujizat, air pahit menjadi manis. Mujizat
keluar air dari gunung batu. Mereka menang perang. Itu mujizat Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mereka menghadapi masalah kan? Lah iya. Iya. Makanya kalau kita kritis. Mereka kan mengikuti tiang awan dan tiang api. Mengikuti Tuhan itu. Harusnya mereka gak hadapi masalah dong. Mulus-mulus saja dong. Benar kan Bapak Ibu? Loh kok mereka tetap menghadapi masalah? Tapi saudara lihat. Walaupun mereka menghadapi masalah. Itu menjadi kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya bagi bangsa Israel. Dan itulah gambaran kehidupan orang Kristen sekarang ini. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, bukan berarti perjalanan kita mulus. Tapi kita bisa menghadapi masalah. Tapi saudara jangan khawatir. Karena di balik masalah itu, Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi kehidupan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Iya. Jadi saudara lihat itu di perjalanan bangsa Israel. Jadi itu sebenarnya saudara perlu tahu ya. Allah itu tidak misterius-misterius amat. Iya. Allah itu sudah memberikan gambaran-gambaran kepada umatnya, orang Kristen. Bagaimana kehidupan orang Kristen di dalam Tuhan. Pelajarilah bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Itulah gambaran perjalanan orang Kristen. Karena sekarang ini kita juga menjalani perjalanan padang gurun. Padang gurun kehidupan namanya. Kita mengikuti Yesus. Itulah mengikuti tiang awan dan tiang api tadi. Karena itulah saudara jangan bermimpi ketika kita mengikuti Yesus semuanya mulus. Perjalanan lancar. Enggak Bapak Ibu. Tapi bedanya kita dengan orang lain. Kita bisa menghadapi masalah yang sama. Tapi kita punya solusi di dalam Tuhan Yesus. Gitu loh Bapak Ibu. Amin. Lah iya kita kan di dunia kan. Menghadapi masalah sama dengan orang lain. Tapi kita punya solusi. Namanya Tuhan Yesus. Sehingga apapun masalah kita percaya kepada Yesus, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Saudara ngerti arti lebih dari pemenang? Untuk mengerti lebih dari pemenang, saya sering memberi ilustrasi petinju. Petinju bertinju, babak belur, berdarah-darah, bengkak, benar Bapak Ibu? Nah, lalu kemudian dia akhirnya memenangkan pertandingan. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Dan dia sudah dapat hadiah, dia pulang ke rumah. Lalu sampai rumah, apa yang terjadi? Dia ketemu istrinya. Dan istrinya berkata, sayang, mana hadiahnya? Amin Bapak Ibu. Nah inilah istri ini namanya lebih dari pemenang. Yang bertarung mati-matian suaminya. Tapi ketika tiba di rumah, istrinya hanya berkata, sayang, mana hadiahnya? Ini namanya lebih dari pemenang. Hal yang sama juga dengan kita kekristenan. Yesus yang bertarung mati-matian, menderita dan mati di kayu salib. Tapi kita yang percaya kepada Yesus tinggal berkata, Tuhan berkati aku. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan lepaskan aku. Saudara tidak ikut menderita dan mati. Tapi kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena segala berkat yang telah Yesus menangkan. Kita tinggal minta. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Tuhan lepaskan aku. Paham Bapak Ibu? Itulah namanya lebih dari pemenang. Bukan kita yang bertarung, Yesus yang bertarung. Tapi kita bisa meminta, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati aku. Sama seperti petinju tadi. Yang babak belur suaminya. Sampai rumah istrinya tinggal bilang, sayang mana hadiahnya. Gitu. Luar biasa ya. Luar biasa kan Bapak Ibu ya. Itulah. Jadi saudara paham ya. Lebih dari pemenang itu apa sih maksudnya? Maksudnya bukan saudara yang berjuang. Bukan saudara yang bertarung. Yesus yang berjuang. Tapi kita tinggal minta hasilnya kepada Tuhan. Amin. Itulah namanya lebih dari pemenang. Paham? Enak kan? Enak. Itulah enaknya orang Kristen. Itulah berarti orang Kristen itu pinter. Tahu yang enak. Amin Bapak Ibu ya. Iya, haleluya. Nah, pada saat Yesus menyembuhkan orang buta tadi, Yesus juga berkata, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5, coba. Jadi Yesus itu terang dunia. Orang Kristen juga
terang dunia. Benar nggak Bapak Ibu? Kita adalah garam dan terang dunia. Iya kan? Ya. Kita terang itu bukan dari diri kita sendiri. Tapi kita menjadi terang karena ada Yesus, terang dunia, ada di dalam diri kita. Jadi terangnya kita bukan kita hasilkan sendiri. Tapi karena Yesus ada di dalam diri kita. Karena Yesus adalah terang dunia, maka terpantul di dalam kehidupan kita. Kita itu seperti bulan. Bulan tidak menghasilkan terangnya sendiri, bulan mendapatkan terang dari matahari. Dan ketika terang matahari tiba di bulan, bulan itu hanya memantulkan sinar matahari yang dia terima. Sehingga bulan itu seolah-olah menghasilkan terang. Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Orang Kristen bisa mengalami terang dunia karena Yesus ada di dalam kita. Terang Yesus yang kita pantulkan di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu, luar biasa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Coba kita lihat Yohanes 9 ayat 6 sampai dengan 7. Menarik ya Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa nih. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7. Ya, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dan itu mengacu kepada Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Haleluya Bapak Ibu. Jadi orang tadi semula mengalami ada lumpur di matanya. Karena apa? Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengaduk-ngaduknya, lalu mengoleskan ke mata orang buta tadi. Dan kalau saudara perhatikan, kalau lumpur dioleskan ke mata kita, kalau saudara, mata saudara juga normal, mata saudara bisa menjadi nggak melihat. Benar Bapak Ibu? Lah iya kalau lumpur di mata kita, gimana kita bisa melihat? Benar Bapak Ibu ya? Apalagi ini buta. Jadi lebih buta lagi dia. Benar kan? Lah lumpur dioleskan di matanya. Jangan kan yang buta, yang melek aja dioleskan lumpur di mata kita. Kita nggak bisa ngelihat lagi. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya kan? Iya dong. Ya. Nah ini menjadi gambaran apa sih? Itu menjadi gambaran tanah itu sudah dikutuk oleh Allah. Jadi Adam itu nggak pernah dikutuk Allah ya Bapak Ibu ya. Pada saat manusia jatuh dosa, Allah mengutuk tanah. Allah berfirman, terkutuklah tanah karena engkau Adam. Jadi Adamnya nggak dikutuk. Tanah yang dikutuk karena Adam. Nah gitu loh Bapak Ibu. Lihat. Nah, jadi Adam itu nggak pernah dikutuk. Tanah yang dikutuk tapi gara-gara si Adam. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada Adam dikutuk. Jadi tanah itu yang terkutuk. Amin. Nah, lumpur tadi dioleskan itu untuk menunjukkan apa? Tanah yang terkutuk itu tidak bisa menyembuhkan mata buta. Tidak bisa membuat orang bisa melihat. Tapi kemudian dia diutus kepada Siloam, artinya yang diutus. Dan ini menjadi gambaran Yesus. Maka mata buta juga bisa kembali melihat. Amin Ibu. Jadi yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi hal yang sama juga dengan dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi suatu kondisi yang luar biasa. Sehingga mungkin saudara menghadapi masalah di dalam keluarga. Mungkin saudara menghadapi masalah di pekerjaan. Sehingga saudara jadi bingung. Nggak bisa melihat jalan keluar. Nggak bisa melihat solusi. Saudara seakan-akan seperti orang buta. Solusinya apa? Cari Yesus. Datang kepada Yesus. Amin. Karena Yesus adalah terang dunia. Jadi sesuatu yang membuat saudara gelap, masalah saudara yang membuat saudara buta, datang kepada Yesus. Yesus terang dunia, maka mata saudara yang buta akan dicelikan. Sehingga saudara bisa menemukan solusi atas masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi adalah Yesus adalah jalan dan pintu. Itulah sebabnya apapun masalah kita, selalu ada jalan keluar.
Orang Kristen tidak mengalami jalan buntu. Kenapa? Selalu ada pintu yang terbuka atas masalah kita. Seperti itu. Makanya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Apapun masalah kita. Seberat apapun. Sebanyak apapun. Kita punya solusinya di dalam Yesus. Amin. Ya, demikian juga. Ini kesaksian saya Bapak Ibu. Kesaksian saya ya. Yesus juga menyingkapkan banyak rahasia ketika kita berfokus kepada Yesus. Iya, menyingkapkan banyak rahasia. Makanya kalau saudara lihat khotbah saya, saudara dengari, saudara tonton khotbah saya, seakan-akan saya itu mengalami banyak sekali singkapan Tuhan. Bukannya saya terlalu hebat Bapak, bukan. Banyak orang lebih hebat dari saya. Tapi kenapa saya bisa mengalami banyak singkapan dari Tuhan? Karena saya selalu khotbah berfokus kepada Yesus. Ketika kita berfokus kepada Yesus, Yesus itu seperti membukakan banyak rahasia di kepala kita, di hidup kita. Benar Bapak Ibu. Makanya kesannya saya pintar gitu. Padahal biasa-biasa, banyak lebih pintar Bapak Ibu. Iya. Karena itulah selalu khotbahkan Yesus. Saudara akan mengalami banyak singkapan di dalam khotbah saudara. Amin. Bukan hanya singkapan. Yang kedua, berkat ketika kita khotbahkan Yesus, saudara mengalami mujizat. Demikian juga di Mount Hermon Church ini. Kenapa baru didirikan, baru setahun gereja Mount Hermon ini berdiri Bapak Ibu. Kemarin Oktober, tanggal 1 ulang tahun. Tapi sudah banyak mujizat. Mujizat besar lagi. Iya, Ratu Plaza bisa dipulihkan. Lermang bisa dipulihkan. Ada orang cari kerja bisa asisten direktur. Demikian juga ada yang vonis operasi kakinya yang ditabrak ojek motor. Bebas operasi. Iya Bapak Ibu, iya. Apa rahasianya? Rahasianya saya selalu khotbahkan tentang Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, khotbahkan Yesus, mujizat juga kita alami. Kenapa bisa demikian Pak? Karena di dalam Markus 16 dikatakan demikian. Barang siapa yang percaya, maka ciri-ciri mujizat akan menyertainya. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Demikian juga Markus 16 ayat 20. Tuhan meneguhkan firman tentang Injil yang kita beritakan, Injil adalah berita tentang Yesus dengan tanda. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Makanya pelayanan saya banyak mujizat. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen bukan mengejar mujizat, bukan. Kita mengejar Yesus, mujizat itu mengejar kita dari belakang. Bahkan berkat juga mengejar kita dari belakang. Jadi saudara jangan mencari berkat, tapi kejar Yesus, cari Yesus. Maka berkat itu akan mengejar kita, mujizat juga akan mengejar kita, dan banyak hal yang dahsyat juga akan mengejar kita. Tuh kan, luar biasa ya. Jadi kejar aja Yesus. Amin. Iya. Jadi kalau kita percaya, belum tentu semua orang Kristen orang percaya loh Bapak Ibu. Oh, kok bisa sih Pak? Ya, karena bisa jadi kita Kristen KTP. Kristen karena keturunan orang tua kita. Orang tua kita Kristen, kita otomatis Kristen. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Demikian juga, belum tentu pendeta juga orang percaya. Pendeta bukan orang percaya Pak. Ini rada kontroversial ini. Kenapa? Karena saudara lihat aja sekarang itu. Banyak pendeta tidak mengkhotbahkan Yesus. Loh, itu tanda apa sih Pak? Ini saya jelaskan. Ketika seorang sedang pacaran. Ya, pacaran ya Bapak Ibu ya. Amin. Saudara ingin pacaran? Amin. Sudah pacaran? Ketika seorang sedang pacaran. Maka pacar saudara itu ada di hati saudara. Dan ketika seorang pacar saudara ada di hati saudara, maka kepada siapapun saudara ketemu, pada saudara, teman atau siapapun, saudara bercerita tentang pacar saudara. Benar Bapak Ibu ya? Wih pacarku cantik banget, pacarku ganteng banget, baiknya juga kayak malaikat. Benar Bapak Ibu ya? Jadi ketika pacar saudara ada di hati saudara, saudara ceritakan ke banyak orang. Tapi ketika saudara putus dengan pacar saudara, saudara tidak akan pernah lagi cerita tentang pacar saudara. Saudara berusaha melupakan dia. Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Nah itulah kira-kira analoginya. Ketika pendeta tidak pernah lagi mengkhotbahkan tentang Yesus di khotbah-khotbahnya, itu dipertanyakan. Apakah Yesus masih ada di hatinya enggak? Apakah dia masih mengasihi Yesus enggak? Kalau dia tidak ada Yesus di hati dia, bagaimana kita bisa percaya bahwa dia juga orang percaya? Kita meragukan. Setelah itu, jadi pendeta juga bisa bukan orang percaya. Karena terbukti sekarang itu banyak pendeta tidak khotbahkan tentang Yesus. Jadi kita bisa bertanya, masih ada nggak Yesus di hatinya? Kalau nggak ada Yesus di hatinya, bagaimana mungkin dia juga percaya Yesus? Kan?
Jadi bisa kita kejar gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi pendeta belum tentu orang percaya. Ngeceknya lihat aja khotbah-khotbahnya. Masih menyebutkan nama Yesus tidak. Gitu loh Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau dia tidak pernah menyebutkan lagi nama Yesus, dipertanyakan masih ada enggak Yesus di hatinya. Kalau itu, kalau tidak ada di hatinya, bagaimana mungkin dia jadi orang percaya? Paham? Gampang kan ngeceknya kan? Iya gampang juga ya. Iya, gampang ngelihat pendeta. Iya, Bapak Ibu nggak perlu wawancara dia ya. Jadi lewat kita berfokus kepada Yesus, maka kita disingkapkan. Iya banyak makanya luar biasa sekali. Makanya saya selalu khotbahkan tentang Yesus, maka khotbah saya banyak singkapan-singkapan. Dan itu yang ada dikatakan di ayat. Ini tambahan Bu, ayat 2 Korintus 3 ayat 14. Iya, haleluya. 2 Korintus 3 ayat 14. Udah? 2 Korintus 3 ayat 14. Nih, saya bacakan ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Nih, kata ayat bukan kata saya. Jadi pikiran orang yang tidak berfokus ke Yesus, tumpul pikirannya. Kalau bahasa sehari-hari bego gitu. Enggak, itu saya dramatis. Tapi tumpul lah, ini ada ayat bukan kata saya tuh. Ya lanjut. Sebab sampai pada hari ini selubung, masih ada selubung lagi. Itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja ya yang dapat menyingkapkannya. Jadi kalau kita berfokus kepada Yesus, banyak singkapan yang kita alami. Tapi kalau kita tidak berfokus Yesus, maka ayat ini berlaku. Pikiran orang itu menjadi tumpul dan ada selubung di hatinya. Saudara itu bukan kata saya, kata ayat itu. Kalau protes saja kepada ayat. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia itu diperhalus gitu ya, tumpul gitu ya. Bukan stupid atau apa, ada kasar itu ya. Tapi itulah ya. Tapi kadang-kadang karena berusaha bahasa Indonesia itu diperhalus gitu. Kadang-kadang bahasa aslinya jadi hilang gitu Bapak Ibu ya. Iya kadang-kadang jadi hilang. Karena apa? Ya itu. Karena kita berusaha memperhalus, takut terkesan kasar. Jadi kita berusaha memperhalus, jadi maknanya jadi nggak tegas gitu lagi ya. Tapi jadi kayak soft gitu. Jadi nggak benar-benar nendang gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Ya itulah kira-kira dampaknya kadang-kadang kalau kita memperhalus sesuatu yang agak kasar. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.
Demikianlah program acara dari Mujizat Zaman Now yang saya yakin dan percaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa di program acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai. Engkau maha besar dan Engkau menyertai kami senantiasa. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai.